Ketemu lagi di sini di channel Konco Lawas, di mana di sini berkumpulnya tempat-tempat orang-orang yang sudah jelita dan lolita jelang 50 tahun dan lolos 50 tahun. Dari semua orang-orang yang di layar Anda, silakan tebak mana yang udah lolos, mana yang belum ya. Silakan. Tapi ada yang menipu tuh yang sudah lolos 50 tahun tapi masih balita di bawah 50 tahun ya. Itu dia orangnya yang jadi pentolan tema kali ini, karena kita akan mengangkat temanya adalah apa, teman-teman? Duren. Ini dia the parties. Dokter udah pakai kaos. Dokter kaosnya keren. Ada kaosnya, mana coba lihat, Dok. Oh nice, gue juga ada, gue lupa. Gua tuh Iya, curiga ya. Kenapa? Gua curiga dokter ini setiap band kaosnya ada, sebenarnya dia bukan dokter tapi dia pengusaha kaos gua rasa. Iya, pengusaha maklun. Oke, teman-teman, yang kali ini Konco Lawas atau yang bertugas Koncolers adalah ada gue Ferly dan juga ada satu lagi, siapa lu? Hai, gue Miki. Halo. Oke, selamat gini hari. Kalau Warkop bilang selamat gini hari ya. Nah, Iya. ini kita ada seperti biasa, ada dokter yang menyukai dunia 80 pokoknya ya. Dunia musik, dunia film, dan segala macam. Ada Dr. Iwan from Semarang. In the red corner. Halo. Ya. Terus kemudian ada ini satu-satunya orang Indonesia yang pernah foto sama Nick Rhodes, tapi bohong. Nanti kita ada sanggahannya ya. Ini ada Mr. Fadi Nugraha. Weh, keprok baru Nick Rhodes dan Roger Taylor ya. Roger Taylor ya, ada fotonya ya. Dan ini adalah yang pakai kacamata yang santai, yang terobsesi dengan John Tyler. This is Noi Java Joy. And the last but not least, ini dia si peracun dunia duran-duran di Indonesia, ada Hilman Hari Wijaya. Gue juga pernah foto sama itu Nick Rhodes lagi. Iya, ya nggak apa-apa, Jongkok makanya kan gue kan? pancing. Gue kan buka belah tugasnya, gimana sih? Oke, siap. Oke, kita akan jelaskan dulu. Dokter, silakan. Duran-duran itu benda apakah? Silakan. Mulai dari namanya dari mana, Barbarella, apalah itu, silakan. Dok, jelasin, Dok. Ya. Jadi Duran-Duran itu adalah band asal Inggris ya. Kalau di Inggris itu ada dua Fab. Yang pertama The Fab Four, Fab yang Four, kedua Fab Five. Fab Five. Fab Five. Ya. Kita yang bahas yang Fab Five ya. Fab Four adalah The Beatles. Ya, Kita udah. tahu The Beatles berasal dari Liverpool. Kalau Duran-Duran kalau ini ini dari dari- Birmingham. Birmingham, Birmingham. betul. Ya, jadi Duran-Duran ini awal cikal bakalnya dua orang sebetulnya. Oh, John Taylor dan Nick Rhodes. Nick Rhodes ya. Nick Rhodes itu tadinya DJ dia. DJ. Hmm. Bayarannya 10 pound per malam. Ya. Gila, dia inget. Kurang Kenal banget gua rasa. Gua rasa Barnya apa pengalaman. namanya barnya? Ngopi bareng. Dia Teman dekat. Nah, setelah dia bareng-bareng sama John Taylor, dia akhirnya punya kayak melihat band-band yang tampil di pub-pub di Birmingham, dia berpikir bagaimana kalau kita bikin band ya. Buat band gitu ya. Direkrutlah si sebetulnya vokalis Stephen pertamanya Duffy. adalah Simon Bukan Stephen Duffy itu ya. Simon Covey. Stephen Duffy. Ya. Stephen Simon Duffy. Covey, Stephen Duffy. kemudian gitarisnya itu adalah bukan Stephen Duffy dan gitarisnya Udah Simon Cowley. dibilangin ngeyel. Iya, dari tadi udah dikasih Stephen tahu. Duffy. Tadi juga dibilangin Terus kemudian Stephen Duffy. tadinya Lu nggak John pernah Taylor salah itu suntik kan, bukan Dok? basis. Tadinya Oke, John oke, Taylor itu siap. bukan basis, dia tuh adalah gitaris. Gitaris, Terus betul. kemudian dia pernah menonton Barbarella atau apa, di situ ada tokoh namanya Iya. apa Barbarella. namanya? Duran-duran ya. Dr. Duran ya. Kemudian Siapakah filmnya, ceweknya yang main di film Jane Barbarella Fonda. Jane Jane Fonda. Fonda. Itu seksi banget ya. Tokoh Duran-Duran di situ dimainkan oleh Mal Oshie namanya. Ya, Waduh, jadi gila, hafal banget. terus kemudian akhirnya Simon Le Bon itu adalah personil terakhir yang gabung ya.
Ya. Oke. Terus kemudian, Terus album pertama apa, bagusnya Dok? yang membuat band ini lain apa? Mereka sadar tampang. Jadi dari awal mereka itu ada 2 yang diperhatikan, yaitu hairstyle dan fashion. Oh, oke. Ya, jadi kemudian setelah itu dia mulailah dia membuat demo-demo yang akhirnya mereka membuat single kan, Planet Earth, ya. Planet Earth ya. Dan Girls on Film. Ya. Girls on Film. Nah, Oke. setelah itulah itu 78, terus kemudian Planet Earth itu album single Planet Earth itu 81. Oke. 81. Kalau boleh tahu ke Mas Hilman, mereka ini terinspirasi dari mana ya? Kalau nggak salah dari grup Japan ya, kalau nggak salah, benar nggak sih? Kalau musiknya sih kayaknya ya, kalau Jepang kan duluan ya, ada lagu-lagu Jepang ya lebih dulu kan, lebih tua kan. Terus juga vokalisnya tuh kan mirip banget Nick Rhodes ya, rambutnya, musiknya. Jadi tapi waktu gue tanya ke Nick Rhodes dia nggak ngaku, dia bilang nggak terpengaruh. Asik. Nah, itu gitu. Lu kalau gue lihat pistol musiknya sama gitu, musiknya lu tuh gitu ya. agak-agak mirip. Iya. Benar. Oke. Techno gitu. Oke, Ya, Kang Nu ini kan Pak udah Iwan. seorang musisi juga nih, ngelihat musik Duran-Duran ke arah mana sih awal-awalnya? Ini kan mereka revolusi terus kan bandnya, evolusi maksudnya. Kang Nu? Ya, mutet lagi gimana? Orang tua gini, orang tua. Belum aja orang tua. Ya, gimana? Sorry. Enggak, lu kan musisi, coba di-share dong band awal band Duran-Duran ini musiknya ke arah mana, terus nanti berevolusi ke arah mana. Kalau awal-awal tuh kayak gimana sih dengernya? Kan kalau Gini. berarti disebutin singlenya Planet Earth, kayak gimana Ya. tuh? Ini balik lagi ke belakang tadi, saya pernah dengar demonya Duran-Duran yang vokalisnya tuh Andy Wickett kalau nggak salah. Andy Wickett, betul. Iya. Nah itu musiknya itu punk banget. Saya nggak begitu ngerti juga genre musik, cuman itu kayaknya gitarnya distorsi, tapi lagunya Girls on Film ada gitu versi Andy Wickett. Tapi katanya di demo itu udah ada Nick, cuman John mungkin masih main gitar gitu kan. Nah jadi mungkin dari musik awalnya itu pokoknya jauh banget. Mungkin dulu juga Nick Rhodes belum main keyboard kali ya. Jadi musiknya tuh benar-benar lebih banyak nuansa distorsi gitarnya gitu. Nah, agak trashy ya. Iya, tapi setelah masuk di awal sih menurut saya sih itu udah apa ya? Lebih rapih lah. Ya, lebih rapi dan mungkin itu yang namanya ini apa new wave apa ya? New romantics ya. Elektro kayak gitu, Jadi mereka lebih romantis, makanya dibilangnya alirannya new romantic itu mungkin dari sana. New romantics ya. Ya. Oke. Kalau dengar dari ceritanya Manghar gimana, Manghar? Gini pas di awal-awal kan yang mereka tuh nggak sekolah musik kan, si Nick belajar sendiri, dibeliin keyboard sama emaknya. Terus si John juga belajar gitar awal-awal. Malah awal-awal di musik ada klarinet, ada segala macam masuk gitu kan. Jadi kayaknya gue nggak tahu ya, kan yang ngerti mungkin Kang Nui kali sebagai musisi. Jadi benar-benar musiknya tuh musik ya apa yang mereka bisa dulu aja sikat gitu ya. Kayak tadi dulu ya. Dokter bilang awalnya DJ, gue rasa awalnya dari situ gitu. Tapi, nah terus begitu Andy masuk, menurut mereka waktu di salah satu biografinya mereka bilang adalah Andy adalah salah satu seasoned musician yang benar-benar tahu bagaimana how to play music in a band. Dari situ mereka malah belajar banyak dari Andy Taylor pada sesudah mereka masuk kayak gitu. Gitu katanya. Kalau Iwan kan temennya tahu dia sama dari tadi juga. Dia bayaran berapa aja dia tahu. Gue baca doang. Pengen tahu ya itu yang Andy Wickett itu, yang pas zaman Andy Wickett itu apakah Andy udah masuk belum gitu kan? Saya sendiri belum tahu, saya cuma dengerin aja ya, mungkin saya belum sampai membaca ke historinya kayak Mas Iwan atau Bang Hari gitu kan. Di YouTube ada tuh, di YouTube ada Duran-Duran reunion gitu ya, Duran-Duran reunion. Saya punya. Iya kan? Itu ada yang Duran-Duran interview di BBC. Betul. There's something you should know. Yes. Waduh, keren. Jadi kalau nanti teman-teman mau saya biasa lah. Iya. Dia dengerin semuanya, capek deh.
dia di There's Something You Should Know itu dia napak tilas pakai mobil apa ya? Mobilnya ya kayak di A-Team itu loh. Iya, mobil van. Betul. Mobil van itu dia keliling waktu tour itu ya. Dari kota ke kota itu naik mobil itu. Jadi dia bener-bener nampak tilas pakai mobilnya kecil ya. Iya. Sampai ke pub pertama mereka main kan ketemu si Nick sama si itu semuanya tuh di situ. Ada saya ada semua. Kayaknya saya lengkap deh kayak gitu ya. Siap dong. YouTube aja kalah sama lu. Ada tulisannya dijual di Tokopedia. Ya Allah. Ini kita urusannya jualan diceritain, salah channelnya. Kita numpang ya. Nih. Apa tuh? Apa? Oh, dia kasih lihat itu fotonya. DVD. Siap, kita ke Mas Hilman. Mas Hilman, dengan album yang pertama ini respon dari audiens kayak gimana sih? Responnya positif atau karena kan mungkinnya musiknya kan nggak terlalu mainstream gitu kan, agak unik lah gitu loh. Iya. Enggak, kalau gue sih ngelihatnya kalau pas pada saat itu gue kan masih jadi anak muda ya, masih remaja gitu. Gue ngeliat fashionnya gitu yang di bawah. Kan kita lagi sama. Nyari ini ya. Pada saat itu kan lagi idola gitu. Kebanyakan gue tuh ngeliatin fotonya pada dengerin musiknya waktu itu kan, fotonya kan keren-keren. Nah pas saat itu juga gue bikin Lupus, cerita Lupus. Jadi gue jadi pengen identik sama siapa ya gitu. Pas gue lihat di Duran-Duran kan John Taylor paling keren kan, rambutnya kayak sarang burung, terus kurus gitu. Dan sosok Lupus itu gue dari situ gitu, dan langsung gue identikin gitu. Jadi kebanyakan juga pembaca Lupus pada saat itu tahu Duran-Duran, tapi juga jarang yang dengar musiknya, tapi tahu sosoknya aja, foto-fotonya gitu. Jadi kalau ngelihat dari musiknya, gue sendiri dengar musiknya udah kumpulan the best-nya pertama kali denger gitu. Mungkin agak telat berarti kan. Ada New Moon of Monday segala macam itu. Betul. Gue denger, baru dari situ ke album masing-masingnya gitu. Jadi gue dengar. Nah pada saat itu juga setahu gue di majalah Hai gitu kan, teman-teman yang ngerespon itu juga tahu Duran-Duran dengan hits-hitsnya yang udah beberapa album itu gitu, bukan dari pertama kali muncul. Kita nggak tahu gitu, nggak tahu ya. Kayaknya sih gitu ya selama yang gue tahu. Ini pengalamannya hampir mirip nih. Gue juga tahu mereka sebenarnya bukan dari musiknya. Jadi sebenarnya ini ada sepupu gue tuh gue lagi main, ada kaset. Lihat kaset yang Seven and the Ragged Tiger gitu. Lihat ada ini laki apa perempuan gitu ya, cakep gitu. Nick Rhodes. Jadi kalau buat gue yang paling keren tuh bukan John Taylor-nya Nick Rhodes. Kang Hilman, bukan nih. Nick Rhodes buat gue gitu. Dari situ itu kaset gue embat terus terang dari sepupu gue. Habis itu gue dengerin dan gue jatuh cinta sama lagunya. Favorit gue sejak dari awal adalah Union of the Snake. Itu merepresentasikan diri sendiri atau gimana tuh Union of the Snake? Untung delay ini. Koneksinya delay. Jadi dia telat ketawa aja ya. Oke, sekarang ke Miki nih. Mik, lagu Duran-Duran yang pertama kali lu dengerin apa dan kesan lu apa? Kalau gue pertama denger banget itu dari video zaman dulu Betamax tuh. Itu ada rock konser, betul, ada rock konser. Konser berapa tuh? Rock konser 2 gue rasa. Rock konser 4. Itu barengan sama ada Yazoo, ada Eurythmics, Survivor. Iya gitu-gitu. Gila, ya hafal. Itu isinya ada Union of the Snake, Belum Kak, itu belum. Kalau nggak salah itu masih There's Something I Should Know. Oh iya, iya. There's Something I Should Know, betul. Itu bener Kak Dokter. Karena udah biasa ya, ini kan kejadiannya udah tahun 83 kalau nggak salah, 82 gitu. Iya, 82, 83, betul. Seven and the Ragged Tiger itu 83 Kak. Iya, pokoknya itulah. Itu terus dengerin pas ngelihat itu video, jujur aja kan, pada saat itu sama kayak Mas Hilman ngomong gitu, bahwa kita tuh anak remaja butuh sesuatu. Jujur pada saat itu kiblat gue ke Spandau Ballet sebetulnya.
dengan gaya pakaiannya. Ini ada penyusup kita nih kayaknya nih hari ini ya. Enggak. Pada saat kita itu roasting aja dia gimana nih? Kita roasting. Ya kita roasting aja nih ya. Apa kita di blank aja di layarnya ya? Kan gue ngedit. Masalahnya dia yang edit. Iya. Terus gue ngeliat ada something new gitu di dalam video itu kan, di Is There Something I Should Know, terus lagunya juga Please Tell Me Now gitu, kayaknya gagah banget gitu. Sementara kan kalau Spandau itu yang lembut-lembut, yang walaupun dia lagu cepatnya tapi tetap aja gentleman gitu ya. Dia tetap yang soft banget. Nah pas dengerin ini cakep tapi rada-rada kenceng musiknya, tapi juga tetap manis gitu, tetap manis. Seksi sih, gitu ya. Iya, seksi. Jujur yang pertama gue lihat juga sama kayak lo, PY. Gue ngelihatnya adalah si Nick Rhodes sebetulnya. Gue ngeliat si Nick Rhodes bener-bener dengan eyeshadow segala macam. Iya ngeliatnya kayaknya keren banget. Mirip Elizabeth Taylor kan? Benar. Selewat gitu kan? Iya, itu yang tadi juga gue mau tanyain sama teman-teman. Lagu pertamanya tuh sebenarnya yang pertama banget yang ngebuat lo suka sama Duran-Duran tuh apaan sih sebenarnya? Gue mau tanya ke dokter deh. Dok, apaan dok? Dok. Saya, ya gini, kan kita sama ya. Kita sama pada waktu itu kita masih SMP nggak punya duit kan ya. Kita tahu dari The Best. Nah, pertama kali The Best itu terus terang itu tadi Is There Something I Should Know. Nah, setelah itu kan sama. Planet Earth. Ya, Planet Earth dan dua itu Planet Earth sama Is There Something I Should Know. Kalau kita waktu masih muda itu kan kita sebelum Duran-Duran kita teracuni oleh musik-musik yang lain kan. Yang misalnya Queen itu kan kita saya senang itu Don't Stop Me Now, kemudian Dead on Two Legs. Itu kan ritmenya cepat gitu ya. Yeah. Nah, kalau Planet Earth itu kan seperti itu. Kita dengar intronya itu kan cepat. Kalau Is There Something I Should Know enggak seperti itu kan. Jadi kalau saya pertama kali senang justru Planet Earth ya. Dan itu memang album pertama Duran-Duran itu kan Planet. Yang hit adalah Planet Earth, Girls on Film, dan satu lagi lupa saya. Rio. Oh, bukan, Rio di album kedua. Rio di album kedua. Planet Earth dan itu. Ya saya tahu Planet Earth dan Something I Should Know itu. Iya. Gua cek dulu ya. Gua cek dulu ya. Ini agak songong dikit nih. Agak songong ya. Aduh, capek deh. Kalau Kang Noy apa? I Like a Wolf, betul. Sorry, album Duran-Duran itu Rio. Duran-Duran dong, itu Rio. Maaf, berarti yang ini ya. Asik. Ada dia. Dia ada. Nggak ada. Benar-benar Girls on Film sama Planet Earth. Nggak ada. Iya, satu lagi ada single sih, memang single. Is There Something I Should Know itu kalau nggak salah single sebelum Seven and the Rage Tiger kalau nggak salah. Betul. Beda 1 tahun. Jadi masih ke belakang gitu, bukan di album Duran-Duran. Kalau Kang Noy yang paling pertama? Ya, Bang Noy, lagu pertama yang denger? Ya, saya balik dulu cerita ke asal mula kenapa suka Duran-Duran itu kan. Saya biasa dicekokin sama paman saya di Purple, Rolling Stone, Beatles, ya Queen saya dengar juga gitu. Setelah itu saya lihat di High ada sisipan cover yang tadi ada di IG itu, yang warna orange itu. Yang Nick Rhodes-nya pakai ikat gitu kan. Nah, itu ada di High. Wah, ini band apa nih? Terus dipuji gitu kan. Yang nulis mungkin Denny MR ya, Mas Hilman. Saya nggak tahu Denny MR atau Mas Hilman sendiri yang saya lupa. Yang pokoknya posternya yang orange itu. Nah, terus saya cari ke toko kaset. Ada Duran-Duran nggak? Dikasih The Best. The Best-nya itu produksi Aquarius yang Nick Rhodes-nya lagi telungkup, Nick Rhodes-nya lagi gini, kayak cewek gitu, pakai jas biru, John Taylor pakai baju merah, terus sambil telungkup gitu si John Taylor-nya kalau nggak salah. Oh iya. Nah itu covernya itu bajakan Aquarius kalau nggak salah. Nah itu saya dengerin. Ya, soalnya kan zaman dulu bajakan kan. Iya semuanya ya. Setelah saya dengerin lagu pertama yang saya dengar itu lagu Union of the Snake. Jadi pas pertama dengar Union of the Snake, intronya itu udah langsung saya berada di
dunia lain yang biasanya saya dengar Rolling Stones, dengar Beatles, dengar musik-musik gitar kayak gitu, tiba-tiba ada synth kayak gitu. Ini musik gua banget, gua bilang. Nah, dari Duran-Duran itu kan benar kata Mas Dokter tadi bahwa stylenya itu dari rambut, dari style gitu kan, pokoknya dari fashion gitu kan. Itu yang saya bawa ke nyewa ini. Fashion stylist. Ya. Serius? Iya. Oh. Ada pokoknya di Duran-Duran itu ada hair stylist, ada fashion stylist. Wih, keren. Ya, ini manajemen Duran-Duran zaman dulu nih kayaknya nih Pak Dokter. Tapi itu yang bawa dia nyuplai sampo. Dia nyuplai sampo dia. Jangan ngomong gitu dong, Bang Har. Sekarang lihat dong. Ya, lanjut. Ya. Kenapa ya, gitu. Trouble ya? Pokoknya dia lagu pertama You Don't Have the Snake aja gitu kan. You Don't Have the Snake ya. Kalau Mas Hilman, gimana Mas Hilman? Hah? Pertama kali denger lagunya? Kalau gue karena fashionnya ya. Karena waktu itu fashion tapi juga fanatik juga sama John Taylor, jadi gue sukanya lagu Rio pertama kali karena bassnya kan jalan banget tuh. Aneh ya dia bassnya. Bassnya asik banget, jadi iya Trio sama lagu apa yang bassnya main Girls on Film, jadi dua lagu itu yang pertama kali. Hah? Girls on Film sama Rio. Oke, nih gue ada pertanyaan nih dari tadi gue pengen nanya sama semua yang ada di sini. Ini ada satu hal, kita kalau ngomongin musiknya Duran-Duran segala macam kita tahu keren banget, dandanannya keren banget, nggak ada duanya lah ya. Tapi gue pengen tahu impact dari setelah kita ngefans sama Duran-Duran apa sih? Mungkin nggak ada yang ngerubah jadi penampilan kita, terus ngerubah jadi gaya hidup kita, segala macam. Ada nggak sih hal-hal gitu yang terjadi pada saat kita remaja dulu, pada saat kita pertama kenal Duran-Duran? Ada nggak? Gue mau nanya sama lo, Peye. Gue yang pasti rambut gue jadi mulet ya. Kesak banget dan ini keluar. Malu banget itu sekarang kalau gue inget. Gue ngapain ya kayak gini gitu kan. Jadi dan jangan salah, ini tahun 2020 nih, gue kemarin ke Bandung kalau nggak salah ya, itu masih ada tuh abang-abang tuh pakai wow John Taylor, gue bilang gitu. Lu masih ada orang kayak gitu. Dia dengan Duran-Duran telat apa gimana gitu. Tapi memang mulut itu memang seperti itu. Nah, gue nggak tahu teman-teman mungkin ada yang bisa koreksi. Jadi kalau di Amerika itu kan ada namanya hillbillies gitu ya. Orang pinggir kota lah istilahnya ya, agak nora-nora gitu. Nah, rambutnya tuh rata-rata kan kayak gitu-gitu kan. Apa namanya, panjang belakangnya, terus ini cepak. Memang itu fail John Taylor kalau gue bilang gitu loh. Nah, gue nggak tahu memang itu ke sana atau John Taylor gue nggak tahu dapat dari mana idenya gitu. Karena itu kalau John Taylor udahlah nggak ada yang bisa kejar lah. Nah, pertanyaan gue sekarang, kenapa John Taylor nggak ada poni lagi ya? Padahal rambutnya masih tebal tuh. Iya. Sih? Iya. Kan tadi kan kalau mau diturunin, saya jawab ya. Maaf ya dok. Jadi kalau menurut saya ini transformasi mereka ya. Jadi dari mulai album Seven and the Ragged Tiger itu mereka sudah sadar bahwa mereka bukan teen idol lagi. Waduh, sayang juga ya itu ya. Jadi bukan teen idol lagi. Ya? Anda lihat cover albumnya Notorious. Iya. Dia betul-betul pakai apa namanya, tuxedo ya. Tuxedo, kemudian rambutnya juga sudah rapi. Lebih rapi, kan? Tapi tetap keren sih. Iya, kerennya sih tetap. Tapi istilahnya itu Anda lihat album Notorious dan albumnya Arcadia. Arcadia itu mereka betul-betul apa namanya, rambut si Simon Le Bon itu kan pirang ya. Dia dicat hitam ya. Semua dicat hitam. Lebih dewasa ya, lebih dewasa. Iya, lebih dewasa. Jadi itu mungkin ini juga strategi marketing juga, karena mereka sudah ingin bertransformasi dari apa namanya, band remaja gitu ya, menjadi band punya lebih mature. Lebih dewasa ya. Lebih mature. Jadi Bang Har. Setelah itu mereka belum. Setelah itu mereka tidak pernah lagi punya style yang waktu Seven and the Ragged Tiger lagi. Anda lihat apa namanya di album
thank you dan lain sebagainya nggak ada. Udah nggak ada ya? Dia covernya itu pakai yang seperti awal-awal tiga album awal ya. Ya. Saya rasa tapi kalau gue bilang gini ya, ini my personal opinion, meskipun zaman berubah, mereka sudah nggak jadi teen idol, tapi tetap yang paling fashionable kalau gue bilang si Nick Rhodes sebetulnya. Iya, sampai yang kemarin yang step off apa namanya? Yang album terakhir 2007 ya. Karena Pressure Off. Nah, dia pakai keyboard yang gue nggak pernah lihat itu. Ya kan, keyboardnya aneh apa segala macam, dan dia selalu terdepan kalau gue bilang gitu loh, itu aja. Dia nikah aja pakai jazz pink dia. Nah itu. Iya, dia berani pakai. Iya, jadi pas praktek dok, pakai baju. Iya, di praktek. Pertanyaannya Om Miki tadi, buat gua impact-nya adalah karena gua mengidolakan Nick terus terang gitu kan. Figur Nick buat gua menarik adalah ini orang keren gitu ya. Cuman dia tuh nggak pernah menempatkan dirinya ke depan, dia orang di belakang gitu, di belakang ngeliatin. Terus kalau ngomong juga ngomongnya tuh kan kalem, dia pakai lipstick, tapi cara dia ngomong laki gitu ya, laki gitu ngomongnya laki dan dalam kayaknya mikir sebelum ngomong gitu. Jadi dan buat gua tuh jadi suatu bentuk gua mengidolakan seperti itu. Melihat akhirnya yang gua ambil adalah kalau lu mau jadi keren tuh lu nggak perlu ada di depan, lu bisa di belakang, lu punya ide konsep, gimana cara konsep lu juga berbeda ke depan gitu ya. Dan itu nilai-nilai kayak gitu yang ini beberapa sih influencing ke gua dapatnya kayak gitu. Gua nggak berarti bilang gua keren, karena kalau gua ngomong tadi potong rambutnya ya, gua di Bandung dulu. Yang bisa potong rambut gaya duran-duran itu karena gua cuman bisa pergi ke abang-abang DPR ya, pinggir pohon Perindang. Jadi minta duran-duran, jadinya Beatles lagi. Iya. Jadi si ekornya dipoto sama dia. Jadi Beatles lagi pakai batok ya. Susah. Abang itu cuma tahu gitu. Ke Miki. Gue tadi kan baru nanya. Gue juga mau cerita dulu. Gue sempat kemana-mana pakai baju putih, biar kelihatan keren. Kayak Simon Leben kan itu pakai baju rada dombrang gitu, digulung gitu kan, pakai baju putih. Dengan rambut gue kan dulu gue masih SMP SMA gitu kan, nggak boleh gondrong kan, jadi mau nggak mau ya udah gue sasak sedikit biar kelihatannya lebih tebel gitu. Sasak bro, gue sasak lu ke sekolah telat melulu dong. Ibu-ibu jangan dulu. Oh enggak, kalau ke sekolah enggak, gue nggak berani kalau ke sekolah enggak. Nah, terus udah gitu gue juga pas pada saat itu gue ngebaca juga Lupus nih, punyanya Mas Hilman. Gitu. Terus ada di situ juga kan gue ngelihat wah keren juga nih kalau gue bisa gondrong gitu kan. Ya gue tadinya gue pengen kayak rambut yang lo bikin itu, mulai itu PY. Gue pengen kayak gitu, tapi gue berhasil waktu itu gue jepit-jepit biar panjangan dikit, ketahuan sama guru gue, habis ya akhirnya. Nggak boleh. Jatuhnya kayak Ali Oncom loh. Iya. Gitu. Dan kalau gue ngeliat foto gue dengan rambut disasak itu, gue jijik banget sekarang. Mana sama, gue juga sama. Kalau ada, tapi yang paling sukses sih Mang Noi ya, paling sukses nih. Mang Noi ini dia bertahan terus sampai sekarang. Emang, jadi gimana pengaruhnya apa? Pengaruhnya benar pasti rambut gitu. Dan saya juga pertama sukanya sebenarnya Nick Rhodes gitu kan. Kalau malah sampai masuk SMA, nama saya kenalnya sama orang siapa? Nick gitu kan. Banyak orang yang saya Nick Carter kali. Nah, pas lagi zaman ya duran-duran itu emang bener-bener ini agak serius nih. Benar-benar membentuk saya tiap hari dengerin duran-duran, dan saya juga pengen punya band. Dalam pikiran saya dulu saya pengen terkenal sedunia kayak duran-duran pemain band, tapi di pikiran saya diganti, udah jangan sedunia lah, se-Indonesia aja pemain band yang ngetop di Indonesia aja gitu kan. Ya akhirnya kesampaian. Terus lagi SMP saya mimpi saya harus nge-jam dengan duran-duran gitu. Akhirnya 10 tahun kemudian tahun 84 kesampaian, tahun 94 saya nge-jam bareng sama Simon Le Bon. Gitu bawain lagu Ordinary World. Nah, kalau rambut saya jelas kalau rambut tadi niru Nick Rhodes, tapi pas lihat ini John Taylor keren nih gitu kan. Masalahnya rambut saya tuh keriting. Tapi saya poni dipanjangin, ini dipanjangin seperti ya itu seperti Lyle Lovett jadinya.
Iya. Kayak Rick, kalau Julia Robert ya. Enggak, kayak Rick James. Tapi poni ke sini. Iya. Dulu belum mengenal catokan. Nah, dari situ saya selalu berusaha gimana rambut saya supaya lurus. Sampai dulu tuh saya sering dilurusin rambut tuh kan, jadi jet sereng gitu kan. Tapi lama-lama tahu ada teknologi bisa di blow, terus dicatok dikit, udah ngebentuk sampai sekarang itu saya selalu buat catokan kemana-mana. Jadi catokan. Jadi paling nggak gini ya. Jadi pengaruh jajuran-jajuran sampai sekarang ya masih berasa ya gara-gara sampai pengen sekarang rambut. nih, dari poni terlihat kan, saya tetap teguh dengan poni saya gitu. Nah, Mas Hilman. Mas Hilman udah pasti lah ini. Gimana pengaruhnya? Kalau gue ngotot banget rambut John Taylor gitu kan, sampai dilupus juga kan rambutnya John Taylor. Nah, gue menemukan menemukan apa tuh yang namanya styling foam ya waktu itu. Jadi kayaknya rambut gue bisa berdiri nih. Jadi gue maksa banget mau berhari-hari juga gue nggak cuci rambut asal kayak sarang burung gitu. Bird nest ya. Dan itu ternyata juga jadi pas Rian Hidayat lupus juga kan tipsnya gue kasih gitu, Rian lo harus pakai styling foam supaya rambut lo berdiri. Dia kan agak tipis, akhirnya digituin sama dia nggak tahu berdiri juga gitu. Jadi itu jadi tren juga kan pas lupus keluar. Rambut yang belakang gondrong yang Rian Hidayat. Ya itu sebetulnya John Taylor banget. Iya, John Taylor ya. John Taylor banget. Tapi aneh loh, jarang banget gue ngeliat ada orang ya yang duranis gitu ya, yang pengen ngikutin stylenya Simon. Gue jarang banget ketemu. Paling pasti semuanya pada ngobrolnya, gue seneng banget sama John Taylor sama Nick Rhodes. Nick Rhodes, gitu. Benar-benar. Jarang banget, padahal lead vokal. Aneh loh sebenarnya, aneh kan? Aneh, tapi cewek-cewek kali, cewek-cewek. Lu ngomongnya sama laki. Iya. Gue ngomong sama cewek sama cowok lah ya, sama cewek sama cowok. Gue ngeliat karismanya si Simon kalah gitu sama mereka. Kalah sih sebetulnya iya. Sama mereka berdua itu gitu loh. Kalau Andy ada beberapa yang mengidolakan, cuma gaya mainnya kalau Andy. Iya, dia bad boy kan kesannya kan, playboy. Apalagi di film ada zaman dulu. Enggak, ada film The Warrior, kalau masih ingat The Warrior itu kan The Warrior. Yang mukanya kayak si Andy Taylor gitu kan. Pokoknya emang bad boy, tapi kalau di kegantengan itu dua. Oh, siap. Ke belakang. Ya. Bladder problem. Saya boleh komentar Om Niki? Iya, silakan. Jadi kalau Simon itu memang dari awalnya tuh dia tidak pernah punya punya sesuatu yang ditonjolkan, punya aksen gitu ya. Kalau John kan tadi, John sama Nick itu kan rambutnya ya. Kalau Simon nggak pernah rambutnya dimacem-macemin, kemudian belah pinggir aja udah. Biasa aja. Ya. Orang kan pasti tertarik pertama tuh rambut ya. Rambut sama fashion. Nah, si Simon itu saya lihat bertransformasi itu setelah album Big Thing. Big Thing dia konser Big Thing-nya saya ada itu. Dia rambutnya dipanjangin kayak ini, kayak Mad Max gitu. Iya. Nah, tapi itu sudah eranya sudah lewat. Sudah Duran sudah tidak dominan di masalah di penampilan lagi, karena pada waktu itu band-band yang seperti Duran akhirnya bermunculan kan, OMD, kemudian Spandau Ballet, kemudian Jagogo dan lain sebagainya. Iya. Jadi gitu. Iya sih. Oke. Tadi kan udah disebutin seperti mungkin to be look alike. Enggak, tadi Dr. Iwan kan bilang ada eranya berakhir. Sebenarnya era berakhir itu setelah Arena atau mereka langsung pecah ya? Jadi tinggal bertiga itu ya. Jadi gue boleh komen nggak buat yang ini? Ya, mana. Ini mungkin kalau yang nggak ngikutin banget gitu, nggak tahu kalau Duran itu udah ada 14 album. Betul. Nah, lu. Dan yang menarik adalah mungkin ada generasi yang cuma ngikutin sampai ke album Arena sampai A View to a Kill. Ya, extend dikit lah sampai ke sampai Big Thing ya kan.
Big Thing atau Notorious. Sementara abis itu sebetulnya masih ada lagi. Masih banyak album masih ada album yang lain lagi gitu. Ada Thank You keluar. Medezalan. Kemudian Duran-Duran yang wedding album. Sampai yang terakhir gitu ya. Ada Astronaut. Kalau gue lihat betulnya disebut dengan tadi era berakhir, mungkin era berakhir untuk orang yang playlistnya berakhir di tahun 90-an. Nah itu, makanya. Gitu. Enggak, tadi gue mengutip dari dokter bilang, katanya era berakhir gitu kan. Maksudnya dari segi popularitas atau gimana tuh Dok? Maksudnya Dok? Enggak, gini. Saya maksud era berakhir itu dia band sebagai idola. Ten Idol. Ya. Setelah Servant and the Reggae Tiger itu kan mereka vakum ya. Vakum. Vakum sekitar 2 tahun. Jadi jarak antara 3 tahun ya. Jarak antara Servant and the Reggae Tiger sama Notorious itu 3 tahun. Nah, selama itu John dan Andy kan membuat Power Station. Power Station. Yang lainnya bikin Arcadia ya. Yang sisanya bikin Arcadia. Nah, setelah itu kan jadi setelah Live Aid itu mereka tidak lagi pernah ngumpul. Setelah itu ada ceritanya tuh, Dok. Ada Insiden Simon. Makanya kalau ngikutin bukunya John sama Andy ya, rupanya periode kan Servant and the Reggae Tiger sukses banget. Mereka tour tuh sampai kemana-mana. Yang kita lihat kan ada di As the Lights Go Down atau Arena live mereka di sekian ratus kota gitu kan. Cerita yang buat saya cukup shocking yang kita nggak pernah tahu mungkin pada saat kita muda dulu adalah ternyata it's a cocaine era. Pada saat itu mereka mulai kenal drugs dan drugs ini bawa larinya kemana-mana. Ada yang jadi pada saat sesudah Live Aid itu John direhabilitasi, kemudian Nick marriage problem, Simon sibuk dengan pakai keliling dunia pakai boat, lomba layar gitu. Jadi sebetulnya itu grupnya udah mulai pecah gitu. Makanya mereka bikin segala macam. Nah, itu awal perpecahannya di situ sih ceritanya. Oke, Mas Hilman boleh nambahin? Sorry, nambahin apa? Gubrak. Enggak, itu kan tadi kita udah bahas setelah era Arena dan segala macam sebenarnya masih banyak lagi. Nambahin setelah wedding album aja. Asik. Sampai ke sampai aja deh. Baru momennya lewat. Sampai ke red carpet ya, sampai ke red carpet massacre. Iya kan? Ini opini gue sebagai Duranis gitu ya. Gue sih ngerasa bahwa musik mereka tuh rada kayak turun gitu ya secara musikalitas semenjak Andy. Iya, semenjak Andy keluar. Bener nggak sih opini gue itu? Gue sih ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak ada something yang hilang gitu loh. Ada kayak gitu. Gimana kan, Noy? Ya, kalau saya sendiri ngelihat karena saya penggemar 5 yang dulu kan, original line up. Kan. Apa? Ya dengan original yang pas yang original gitu. Karena permainan Andy, sound Andy itu duran-duran banget menurut saya. Oke, Warren itu soundnya bagus, keren gitu kan, mengawang, suka saya juga. Tapi kalau sama Andy itu kayaknya lebih original kalau ada Andy. Terus gitaris yang sekarang si Dominic Brown kurang sih. Ya, terlalu terlalu dengan gitar Fender itu kayaknya bukan duran-duran banget menurut saya sih. Jadi agak kurang pas. Jadi Andy itu menurut saya sih kasih warna sih, apalagi mungkin karena ada emosional. Kita kan masih pas tahu duran-duran emang ada Andy gitu kan. Sound Andy, permainan Andy. Dan Andy itu menurut saya paling asik di panggung. Dia tuh paling lincah, paling kemana-mana gitu kan. Sambil ngerokok, paling rock and roll lah, paling menyenangkan sebenarnya. Cuman nggak tahu bisa keluar lagi. Jadi setuju sih. Sebenarnya bukan turun musiknya, cuman merubah merubah suasana musik, merubah ciri khas. Iya. Kayak bukan lebih enteng malah lebih berat gitu. Ya, mana kan. Miki boleh komen nggak kalau ngomongin musiknya kan kita semua banyak mulai dari tampang gitu ya. Dari tampang semua. Tapi begitu kita ke sini dan kita Duranis yang kental gitu,
Kalau saya suka dengerin bagian-bagian dari musiknya, misalnya bassnya aja, gitarnya aja, synth-nya aja gitu. Di situ saya baru mengapresiasi kalau ternyata musiknya mereka ini selera tinggi, sulit gitu ya, sulit dan unik gitu. Nah, yang di situ gitu. Jadi saya justru kesini-sini saya makin mengapresiasi bahwa looks yes comes first, tapi itu sebetulnya kalau didengarin benar-benar orang underrating mereka gitu di musikalitas mereka di awalnya ya. Gitu. Betul. Benar nggak, Mang Doy ya? Kita kemarin pas kita coba main aja ternyata tidak semudah yang kita sangka ya. Gitu. Malah ya, terus terang, zaman dulu saya SMP, saya kan di kota kecil di Ciamis gitu kan. Lahir emang di Bandung, cuman saya dari TK sampai SMP di Ciamis. Ada penggemar Rolling Stone, saya penggemar Duran Duran. Itu sampai berantem, saya berkelahi gitu. Gara-gara Duran Duran musik bencong katanya. Ini musik Mick Jagger kayak gini. Oh, berantem. Lo sangka gua gay, panci gua bilang. Berantem. Lu tiba pakai lipstick lu dong. Duran-duran dari garis keras, bro. Iya. Tampang boleh gitu kan. Gue tertarik tadi yang Miki bilang, sebetulnya dalam tanda kutip ketika Andy cabut gitu ya, musiknya turun. Kalau pendapat gue ya, Notorious itu masih kicking back kalau gue bilang gitu ya. Terlepas dia lebih ke agak Neil Rogers lah ya, dan segala macam. Berasa banget lagu hitam gitu loh. Tapi gimana? Tapi di situ masih ya. Andy kan? Notorious kalau nggak salah. Udah enggak. Cuman produser udah, cuman lagu yang lainnya Andy nggak full. Nah, cuman tadi Peye bilang kan masih ada warna Duran-Duran ya. Actually di dalam Duran-Duran yang 5 ini ada 2 orang lagi yang sebetulnya Duran-Duran member yang nggak pernah disebutin. Satunya tuh Nile Rodgers itu dari mulai The Reflex itu dari CD ini terakhir yang kemarin mereka yang Pressure Off dia juga yang bikin gitu dan dia warna gitarnya di situ. Satu lagi Andy Hamilton sebetulnya orang nggak pernah tahu dari situ. Dari awal sampai akhir tuh seksnya ada di situ loh. Iya. Kayak si itu ya. Oke. Ini Mas Hilman dong, gue pengen tahu nih Mas Hilman, pengen tahu gitu ya. Bener nggak sih opini kita dari tadi bahwa ada perubahan musik lah ya, kita nggak berani lah ngomong ini terlalu sakral band ini buat kita bilang musikalitasnya turun gitu. Rasanya takut kualat gitu ya, kita takut kualat. Enggak, iya makanya gua ralat lah. Karena tapi sebagai penggemar gua sedikit ngerasa berbeda gitu, gua berbeda. Iya, ngerti. Semenjak gitu ya. Oktannya turun banget, bener nggak sih semenjak Andy nggak ada nih? Ya kalau gue sih ngeliatnya gini ya, memang setelah Notorious kan cukup sukses, habis itu kan dia yang The Big Thing tuh gagal ya, album yang cukup gagal buat flop ya. Nah pas dia comeback lagi, menurut gue dia comeback lagi untuk kedua kalinya itu pas wedding album itu. Kan justru waktu itu pas gue ketemu mereka yang mau wawancara langsung, nah di situ Nix emang bilang gitu, dia ngerasa gagal nih di album sebelumnya. Cuman mudah-mudahan di sini dia bilang ada warna baru dan dia emang Duran-Duran yang baru gitu di wedding album ini. Dan gue ngerasa emang wedding album sukses banget ya. Pada saat itu kan ada lagu itu Ordinary World, Come On Down itu kan emang bener-bener enak banget gitu. Nah mungkin abis itu gue ngeliat emang ada yang turun, tapi begitu yang Red Carpet Massacre juga asik banget albumnya gitu. Terus sempat naik turun aja gitu. Cuman menurut gue emang tetap asik kok meskipun nggak ada Andy gitu ya. Tetap asik sih asik tapi jadi beda aja sih. Kalau gue ngerasanya kayak gimana ya, tetap enak tapi nggak duran-duran gitu loh. Banget gitu ya. Karena jujur sound gitarnya Andy itu emang warna banget gitu, emang ngewarnain banget. Terutama di album-album awal ya, di single-single awal tuh benar-benar ngewarnain banget.
Ini pembelajaran gue nih setelah ngobrol barusan yang lu bilang, Mick. Jadi gue pikir Duran-Duran itu sebenarnya otaknya di Nick Rhodes. Tapi ternyata setelah lu bilang ternyata nggak ada Andy, nggak ada Duran-Duran, pikirnya bener juga gitu ya. Harus ada yang agak trashy-nya, ada segala macam. Tadi dibilangin sama, lu bilang kan ada Nile Rodgers. Pokoknya gitar juga bunyi juga sebenarnya di Duran-Duran. Karena gue pikir it's all about keyboards. Gue pikir ya bass juga oke lah. Yang kita pernah bahas kemarin kan, bassnya Sting itu gue bilang bukan skillnya, bukan virtuoso kayak siapa namanya Jaco Pastorius yang lari-lari milisin, bukan. Tapi dia itu aneh, gue bilang cara mainnya kayak John Taylor. Nah, gue setuju John Taylor itu mainnya aneh banget. Gitu. Betul. Nih, gue mungkin nanya sama, nyambungnya apa ya nih? Gue pengen nanya sama Nu ini sebenarnya. Ya. Kalau yang gue amati, cara mereka main itu saling ngisi. Jadi Nick diisi sama siapa, sama Andy, bener nggak cara mereka mainnya gitu? Saut-sautan gitu. Ya, menurut perasaan saya gitu juga sih, sama gitu. Jadi emang apa yang nggak ada, misalnya Nick Rhodes itu dalam sisi ilustratif gitu kan, sisi yang mengawang-awang. Memang kalau kita dengerin yang terlalu mengawang-awang kan ada yang kurang apa. Nah itu diisi sama sound Andy yang lebih realistis gitu. Dan sound Andy juga meskipun ada rock keras cowok, tapi bukan rock yang zaman saat itu yang metal bukan kayak gitu kan. Bon Jovi, bukan kayak Bon Jovi, bukan kayak Richard Sambora gitu iya. Soalnya gini, kan sering juga ngebantuin teman-teman gitu ya, rekaman di studio gitu ya, dulu lah ya, dia waktu masih jadi musisi gitu. Itu sampai kalau ada yang ngisi gitar gitu, kalau pengen sesuatu gitu, itu loh yang kayak Duran-Duran gitu, ngisi kecing gitu. Itu sampai dan gue pikir udah lah ya berakhir. Terus kemarin bantuin temen untuk mengaransemen satu lagu gitu. Terus dengan notes, dia kasih notesnya, dia bilang tolong dong nanti gitarnya kalau bisa dibikin kayak Duran-Duran. Buset, sampai segitu gitu loh. Sampai segitu. Jadi orang tuh bener-bener inget banget gitu loh. Inget banget sama si Duran-Duran zaman Andy maksudnya ya? Iya, Duran-Duran zaman Andy. Karena Andy-nya, gitu. Fill in-nya Andy. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, dari semua album, kalau gue agak cenderung ke arah si Mickey, bahwa dalam tanda kutip, gue agak berhenti di album sebelum, Big Thing gue masih beli, masih dengerin, masih hatam lah Big Thing gitu. Tapi setelah itu gue udah mulai kendor tuh. Akidur. Teman-teman kita informasiin ini Akidur. Coba Kang Hari, Akidur itu apa? Coba dijelaskan. Akidur itu apa? Ya, jadi kita nih ada Duranis Indonesia dan kita suka ngumpul gitu ya. Kebetulan kalau yang ngomong gue kira-kira lebih orang kayak kita nih kalau ngomong kita punya istilah namanya akidah Duran-Duran. Jadi harus persis tuh. Kalau ada nyanyi, kalau cengkoknya nggak pas itu gatal banget di sini dengernya gitu kuping. Bener, harus begitu tuh. Betul. Nah, kembali tadi gue mau ngomong apa ya tadi? Gue lupa nih, orang tua susah. Jadi intinya adalah gue udah berhenti tuh setelah Big Thing gitu loh. Yang ada Medazalan. Wedding album masih lah, oke, thank you masih lah, karena lagu-lagu tribute kan banyak yang kita tahu gitu kan, perfect day, apa segala macam gitu. Tapi habis itu gue kayaknya lewat gitu, sampai akhirnya hari kemarin kenalin yang Pressure Off. Oh enak juga ya, zaman kayak Nile Rodgers zamannya Notorious gitu. Tapi setelah itu kayaknya udah lewat kalau untuk gue ya, meskipun gue cinta banget gitu loh Duran-Duran. Mungkin apa kayak gitu nggak sih, kayak kita Genesis juga gitu kan, gak semua album kita suka gitu. Gimana teman-teman? Siap. Album baru is supposed to be coming out tahun ini, album baru. Oh, oke. Gosipnya katanya 5-5-nya balik lagi ya. Gosipnya katanya gitu. 5-5-nya mau reuni. Enggak, kayaknya sih enggak. Kalau dengar kemarin komennya Nick Rhodes, kemarin ada Nick Rhodes di Instagram apa ya, ada yang nanya tentang Andy, dia bilang agak sedikit empat kayak jawabannya, dia bilang kami baik-baik aja tanpa Andy gitu. Mungkin kayaknya sih kayaknya. Iya. Oke, kita ke Nui deh. Nui, sebagai musisi, lu dari awal sampai akhir ngikutin terus nggak albumnya? Atau ada berhentinya? Gue ngikutin, dan semua album saya punya. Tapi kayak misalnya album Liberty, album Big Thing, saya dengerin. Tapi sama, saya mentok setelah pas zaman Seven and the Rage Tiger gitu. Yang pas zaman Andy gitu kan. Arena ya. Iya, tapi saya balik lagi suka di albumnya Wedding Album. Itu comeback mereka sukses. Setelah itu kan ada Medazalan.
sampai ada album yang produsernya siapa? Ron apa? Yang lupa. Mark Ronson. Mark Ronson, yes. Mark Ronson. Albumnya apa nama albumnya? Itu saya beli juga albumnya. Itu ada lagu apa? Mark Ronson. Coba di browse dok. Apa? Browse dok. Ronson sama Duran-Duran. Yang Mark Ronson. Sorry, agak lama. Boleh. Itu saya dengerin albumnya, jadi Mark Ronson itu berusaha mengambil sound-sound lamanya Nick Rhodes dan tipe lagunya juga disamain. Ada kayak lagu misalnya lagu ada yang kayak Girls on Film dimasukin gitu kan. Emang sound lama digabung sama sound digital baru, tapi kurang berhasil juga gitu. Tapi Mark Ronson sih udah ke arah sana sih sebenarnya kalau dengerin albumnya. Mencoba gitu. Semangatnya yang sama yang zaman dulu ya. Coba diketik Mark Ronson lagunya apa ya? Itu All You Need Is Now. All You Need Is Now. Oke. Judul lagunya yang kayak Girls on Film. Panic. Girl Panic ya. Itu kan yang ada videonya cewek-cewek. Yang cewek berlima itu kan. Betul. Hampir kayak Girls on Film kan. Gitu. Soundnya juga coba dengerin. Sound Nick Rhodes zaman dulu diambil. Cuman gaya bassnya lebih modern gitu. Tapi tetap masih jauh sama yang dulu sih. Gitu. Jauh banget. Miki gimana Mik? Album ujung ke ujung. Kalau gue jujur aja malah album Red Carpet Massacre itu gue baru dengerin. Itu kan album keluar tahun 2007 ya kalau gue nggak salah, 2007 kalau nggak salah. Gue baru dengerinnya tahun ini. Itu juga melalui Spotify. Iya, karena gue bener-bener udah terakhir yang gue beli fisik album Duran-Duran itu adalah pada saat wedding album. Abis itu gue udah hilang. Karena juga gue ngerasa, ya itu tadi gue bilang, udah ada yang hilang lah gitu ya. Udah ada yang hilang, gue ngerasain spirit yang sama gitu. Dan tahun itu gue baru ngeh lagi tentang Duran-Duran. Maksudnya gue baru ingat lagi karena gue udah terdistract sama band-band lain. Baru tune in lagi. Gue ingat pada saat Lady Di meninggal. Keluarga kerajaan Inggris minta mereka untuk melakukan reuni konser untuk penghormatan untuk mengenang Lady Di. Pada saat itu karena liputannya seluruh dunia sangat luar biasa tentang kematian Lady Di, baru gue ingat, oh iya Duran-Duran keren juga, dan mereka tampil pada saat itu. Dan ya udah, tapi kembali lagi akhirnya gue balik lagi dengerinnya dengan koleksi-koleksi yang lama gitu loh, di bawah tahun 2000. Oke, kalau Dr. Iwan gimana Dr. Iwan dari 14 album tadi yang Hari bilang? Ya. Apakah dengar semua atau Spartan terus? Kalau albumnya saya punya semua. Cuma untuk album yang saya betul-betul khatam gitu ya, itu cuma sampai Notorious saja. Sampai Notorious. Terus kemudian wedding album saya saya suka lah. Ada belilah ya. Ya. Terus kemudian ini Thank You itu saya suka karena ada nomor ini White Line di situ. Iya. White Line itu kan cover version itu. Iya, semua cover version. Ya, White Line cover version. Tapi saya sukanya apa? Itu dia keluar dari warna asli Duran-Duran. Iya. Orang nggak tahu itu Duran-Duran istilahnya. Iya, betul. Jadi ada lihat terus kemudian album Thank You itu juga covernya bagus loh. Covernya bagus. Dia sampai ada tahu Led Zeppelin, Robert Plant. Tahu. Itu sampai berterima kasih ke Simon Le Bon bahwa cover albumnya Led Zeppelin itu dimasukin ke cover albumnya Duran-Duran. Penghargaan ya. Iya, jadi itu. Jadi saya kalau prinsip saya artis itu harus berubah. Jadi berubah dari misalnya di satu album dia warnanya begini, kemudian dia tidak kita stagnan ya. Kita lihat ini, wah ini cirinya Duran-Duran nih. Saya justru suka dia berubah di setiap album.
ya. Tapi tetap enak loh ya, tapi tetap enak. Kayak kita denger Led Zeppelin itu dari mulai album Led Zeppelin 1 sampai Coda itu apa namanya berubah terus, tapi tetap enak. Queen lah ya. Enak. Nah, kalau Duran-Duran ini, ya saya setuju tadi yang kita bicarakan ya. Masalah Andy ini ternyata jadi faktor penentu warna Duran-Duran. Jadi kalau saya lihat setelah Andy itu adalah player yang dibayar. Iya. Ini player yang dibayar, jadi dia tidak punya punya kontribusi karakter yang disumbangkan untuk Duran-Duran. Iya. Coba kita cek ke Bang Hari. Bang Hari, dari 14 album, lu berhenti atau terus Spartan sampai ke 14-nya? Sampai 15 kali dia tuh. 14 apa 15? Kemudian gimana Bang Har? Kemudian internet gua lancar. Gua gua masih terus. Masih terus ya? Gua jalan terus. The bestnya memang yang klasik ya. Yang klasik. Gua masih yang paling suka yang versi terakhir itu Astronaut. Terus terang gue suka karena ada Andy. Ada lagu yang gue suka banget di Astronaut, tapi sebetulnya lagu itu nggak dimasukin di Astronaut, namanya Virus. Pernah dengar nggak Duran-Duran nyanyi lagu Virus? Gue belum. Jarang denger loh, dan itu sangat sudah visionary di zaman Virus, dia udah bikin futuristik 2005 lagu itu. Futuristik. Gue ikut semua. Memang benar kata Iwan tadi, setiap era dia berubah, dia menyesuaikan, dan ada kayaknya pita penggemarnya itu sekarang bertambah ya. Jadi nggak cuma yang angkatan kita doang, angkatan yang ada warna baru dia narik gitu sekarang ke sini. Iya. Oke, Mas Hilman gimana? Di album Hilman? Astronaut itu ada lagu ini nih, ada lagu What Happens Tomorrow itu yang Tomorrow. cocok banget dengan yang sekarang. Ya, itu juga asik. Reach out for the sunrise. Mas Hilman gimana? Dengerin terus atau berhenti di album pertama? Ya, gue berhentinya di wedding album. Dan kebetulan wedding album kan emang enak semua tuh lagunya. Satu album tuh enak semua. Gitu. Nah, setelah itu banyak kecewanya. Kok nggak enak sih? Cuman pas yang sama Justin Timberlake. Ini leadernya malah berhenti nih, aduh. Yang kecewa banget sih Pop Trash. Oh ya, Pop Trash itu. Pop Trash. Itu kalau gue sih ngedengernya aja nggak ada lagu yang enak di dalam album Pop Trash 1 itu ya. Yang kedua warnanya tuh ya rada berantakan sih kalau gue bilang gitu ya, rada berantakan banget, nggak duran-duran banget. Terus ditambah lagi sugesti mungkin ya. Kita udah ngerasa nggak nyaman, terus ngelihat lagi review dari kritikus musik. Gila, ratingnya tuh cuma 2 loh. Gila, itu album. Duran-duran. Bener-bener trash ya. Bener-bener trash banget. Tapi saya di album itu cuma Nick sama Simon doang. Iya. Saya suka single itu, Someone Else Not Me. Someone Else Not Me itu satu-satunya itu. Itu enak tuh lagunya tuh. Iya. Saya suka lagu itu gitu. Iya. Iya, cuma lagu itu juga yang bisa masuk UK 100 kan itu. Cuma itu doang itu. Cuma satu lagu aja. Cuma satu doang. Iya. Teman-teman ada yang ingat Live Aid apa yang terjadi dengan Simon? False, lagu of Utopia. Itu salah satu. Aduh. Kenapa Dok? Dia punya. Dok, gue juga beli itu, Dok. Masalahnya gini, di CD itu, di DVD itu, lagu yang dia slip gak ada. Iya. Lu cek deh. Iya, di itu. Tapi yang di YouTube ada, di YouTube ada. Kan sama dengan di YouTube ada. Sama dengan Kak Miki, mesti diedit kan? Iya, nasib editor. Itu mungkin sebenarnya memang slip aja gitu ya. Hasil lebih dari manajemen Duran-Duran ke Bob Geldof supaya minta dimasukin. Iya. Tapi itu falsnya separah-parahnya loh itu. Iya. Itu falsnya separah-parahnya. Itu melejit sih sebetulnya. Kalau sebagai musisi apa yang terjadi sih sebenarnya? Kata Simon katanya hal yang salah satu
hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Iya, dalam karirnya dia. Itu sama kayak dia ada statementnya ya. Ada. Mengakui dia. Oke. Walaupun katanya itu kejadiannya adalah monitornya trouble katanya. Jadi suaranya Alah, peres itu. Iya. Tapi saya setuju dengan apa namanya Kak Miki. Saya tidak pernah mendengar di konsernya Duran-Duran. Kebetulan saya hampir punya semua ya. Apa namanya? Duran-Duran. Itu kuncinya tidak pernah diturunkan. Iya. Oh iya, sesuai kaset ya. Iya, sesuai kaset. Si Simon Le Bon itu satu-satunya kalau menurut saya. Balik ya. Iya, jadi dia dan nyanyinya santai. Tidak pernah ngotot dia tuh. Tapi Dok, nih koreksi sedikit. Mungkin masih ingat waktu mereka ke Indonesia itu diturunin. Itu terasa banget diturunin pada saat mereka konser di Indonesia. Cuma itu juga kan kita udah ngeliat Simon udah jadi montok lah ya pada saat itu udah tambun, iya, bohai. Udah bohai banget. Itu banyak banget udah diturunin. Kayak Miki lah. Kalau gue kan montok ya, lucu. Alah, perlu dibahas. Lu kayak Edis Fenech lu. Gue ada pertanyaan ke Mang Nui sebagai musisi. Kok gue lihat kalau kayak di konser gitu ya, kok Nick Rhodes itu kayak nggak mencet apa-apa gitu, kayak mejeng-mejeng doang gitu. Ya, itu apa yang terjadi? Itu pakai sequencer berarti. Jadi semua udah direkam, sequencer, dia tinggal biasanya tinggal DJ part yang emang kayak DJ. melodius aja, yang lain itu ya. Tinggal nebelin gitu ya. Ya, tinggal nebelin atau musik semua udah jalan, dia cuma bergaya-gaya aja. Gitu. Oke. Jadi semua udah terekam. Gue mau nanya ke Mang Hari kalau gitu. Mang Hari kan kita lihat nih Arena itu satu video, kalau gue bilang kulminasi kita sebagai anak-anak 80-an tuh nonton Arena itu kayaknya wow gitu loh. Yang ada orang sepatu roda kejar-kejaran masuk ke arena apa segala macam gitu loh di konsernya Duran-Duran. Itu berarti bukan konser beneran ya? Kayaknya setup gitu ya. Yang ada air keluar apa segala macam. Itu ini nggak sih satu film kombinasi, kan berasal Malkahi itu ya. Kombinasi ya? Iya, kombinasi. Jadi kalau yang footage live-nya footage live. Beneran. Kecuali The Reflex ya. Kalau The Reflex itu kan memang untuk kebutuhan video klip mereka sengaja taping kalau untuk The Reflex. Iya. The Reflex itu sengaja taping, kemudian jadi lagi konser, kemudian mereka bilang, hari ini kita mau taping buat ini, jadi sengaja dibikin untuk itu. Tapi most of yang Arena tuh kalau kita lihat versi full live-nya yang di As the Lights Go Down itu live semua. Oke. Jadi sebenarnya sih konsepnya kayak ini loh, kayak kalau kita lihat itu diadaptasi juga sama konser-konser band-band Korea sekarang, boyband Korea. Jadi ngegabungin video klip yang udah pre-recorded sama di dalam gitu loh. Cuma di mix gitu. Cuma yang luar biasanya pada saat itu kayak Godzilla durasinya. Durasinya bisa loh ngepas antara video klip itu kan play terus tuh. Video klipnya di dalam big screen-nya itu ya. Sama si fill-in musiknya ya. Sama fill-in musiknya segala macam itu sama banget. Dan ini kejadian tahun 80-an loh. Di mana tahun 2020 gue sebagai orang event aja ngerasain hal itu udah setengah mati gitu. Dan riskan banget itu. Ngeri banget. Dan mereka bisa ngelakuin itu. Yang menarik ya, perhatiin nggak kalau mereka konser, kan biasa tuh kalau di dalam konser tuh biasanya ada, kita perkenalkan musisi kita, pemain bass, pemain segala macam ya. Biasanya kalau band-band tuh biasanya gila, mereka kemudian improv gila-gilaan gitu ya. Virtuoso lah ya, pamer-pamer. Duran-Duran itu paling jarang, mereka tuh cuman kalau main seperlunya aja. Nick cuman bilang, hey, cuman gitu doang, gitar, bassnya cuma gitu. Nggak pernah ada yang misalnya panjang gitu, gila-gilaan, nggak pernah ya. Perhatiin nggak? Jadi gini, kalau Duran-Duran itu, jadi kayak sebenarnya ini ditiru juga filosofinya mas saya. Yang jago banyak, yang keren dikit, itu aja. Gue suka gaya lo. Jadi kita mending masuk yang keren. Gue suka gaya lo. Keren. Oke. Ngomong soal keren, Mas Ilman, dari semua personil yang paling keren siapa? Secara karisma, secara ya idola lah. Ya dari tadi kan udah disebut ya John Taylor ya. Karena cuman kalau musiknya gue emang ngeliat kalau musiknya tuh Nick Rhodes gitu. Karena gue ngeliat kayak Arcadia
musiknya bisa tetap keren gitu karena ada Nick Rhodes di situ Mas Adi Lebon gitu. Jadi dan dia juga orang yang waktu pas sempat gue ngobrol sama dia orang yang ngotot ngajakin teman-temannya bikin album terus ya dia gitu. Ayo dong bikin lagi gitu. Jadi dia yang kayak cicilannya banyak kali Mas. Motivator gitu. Kontrakannya naik tahun depan. Jadi kayak tagihan salon banyak. Jadi kalau dari segi musik, gue ngeliat motor penggeraknya si Nick Rhodes gitu. Dia yang hubungin ini. Oke, boleh tanya ke Mahari gitu kali. Kalau Mahari, idola siapa idola? Siapa? Nick Rhodes. Idola Nick Rhodes ya. Karena apa? Nick Rhodes dia the silent leader. Dia yang punya konseptor yang mimpin, cuman dia di belakang. Gue suka gayanya gitu. Asik. Oke, Miki gimana Miki? Gue Nick Rhodes, gila. Musisi yang tampilannya tuh cantik gitu ya, cantik tapi tetap laki dan misterius. Gitu gila loh. Ngegabungin tiga komponen itu tuh setengah mati loh. Kan kalau kita udah jadi cantik, ya pasti jadi... Kita, lu aja kali. Tampang gue nggak mungkin cantik sih, tampang gue nggak mungkin cantik. Lu Bahenol Nerkom lu. Tapi gue ngeliatnya gitu, gue ngeliat ngegabungin tiga elemen itu ya, cantik, laki, tapi misterius, gila itu susah banget. Aktor bukan Boy George gitu juga. Kalau Boy George kan udah jadi cewek aja gitu kan, kalau dia dia tetap laki. Kali, ada jakunnya kemana-mana. Iya. Kalau dokter gimana? Lekong banget ya, lekong banget. Saya Eddie Taylor. Eddie Taylor ya? Kenapa? Anda lihat Eddie Taylor itu setelah di Live 8 itu rambutnya gondrong. Ya. Rambutnya gondrong dan di di model kayak mafia gitu. Wah itu keren banget. Ya dikebelakangin ya. Iya, terus kacamatanya jadi kacamata John Lennon yang saya pakai sekarang. Yang bulat itu ya. Terus kemudian disebutin. Iya, jadi Eddie Taylor ini saya suka style gitarnya kasar banget. Iya. Jadi kasar banget. Anda dengar Power Station? Iya. Waktu di lagu Get It On ya. Iya. Terus kemudian masuk melodinya Some Like It Hot. Itu keren banget. Itu keren banget ya. Dan saya punya albumnya Eddie Taylor yang Thunder dan juga singlenya Take It Easy. Take It Easy. Itu kasar banget. Saya suka warna gitar yang dia warna suara pilih gitar ya. dia punya. Kalau gue boleh koreksi suara sih, gitarnya Slash. Iya. Kalau gue boleh koreksi sih, Om Dokter itu bukan kasar sebetulnya, tapi bandel. Suara sound gitar yang bandel kalau rebel gitu ya. Rebel gitu. Iya. Di telinga tuh kayak laki banget gitu loh. Iya. Asik. Siap. Dia pernah bikin sama Rod Stewart juga kan ya? Sama Rod Stewart? Oh, pernah. Bikin lagunya kan, dia yang bikin semua ya? Iya, betul. Kira nama Jeff Beck aja ya? Gue nggak mungkin kita bisa tampilin di sini, tapi gue punya tuh albumnya itu. Oke, siap. Gitu. Oke. Gitu. Kapok ya, baper ya. Baper ya. Mang Noi, gimana Mang Noi? Kalau saya siapa idolanya? Ya, di setiap duran-duran itu punya punya karisma masing-masing menurut saya sih. Iya, tapi betul. Karena saya basis, segmennya beda-beda. Taylor lah. Tapi Simon Le Bon meskipun dia frontman tapi malah bicara orang, dia punya karisma. Gitu kan. Mungkin di mata cewek punya karisma yang cuek, seksi gitu kan. Terus Nick Rhodes misterius, bener setuju tadi kan, bener-bener terus dia artistik banget, ada sisi artistik ada di Nick Rhodes. Eddie Taylor yang ngasih realnya, nyata, cowoknya gitu kan. Nah, yang paling nggak bisa di sini adalah Roger Taylor. Kayaknya Roger Taylor kasihan nih di sini kita nggak. Nah, Roger Taylor juga menurut saya sih dia bisa menjaga ritme dengan bermain menahan, susah loh bermain dengan menahan emosi stabil ya.
stabil, itu Bener. kesabarannya patut diacungin jempol. Jadi secara keseluruhan saya suka, cuman karena saya basis ya John Taylor aja deh. Nih gue mau cerita. Kalau album favorit gue ngelihat adalah, kalau gue ngelihat itu adalah Rio. Kenapa Rio? Di album Rio itu kan kalau nggak salah mereka itu lima-limanya mendapatkan gelar best musician kalau nggak salah ya. Si John Taylor jadi best bassist. Terus si Andy gitaris terbaik, si Roger, malah Roger 2 kali loh, Roger Taylor itu 2 tahun berturut-turut dapat anugerah. Dari majalah apa itu? Gue lupa pokoknya itu bacanya di majalahnya Mas Hilman dulu di Hai, itu kan dulu paling sering mengekspos juran-juran gitu ya. Jadi banyak banget gitu, berapa kali mereka itu masing-masing personil dapetin penghargaan musisi terbaik gitu loh. Dan di album Rio itu semuanya 5-5-nya dapat pada saat itu. Gitu. Tapi emang album Rio itu sih puncaknya sih, kalau gue bilang puncak kreativitasnya mereka gila banget, itu semua keluar tuh di situ. Gimana kalau menurut? Kalau Manghar gimana? Best album apa Manghar? Seven and the Reggae Tiger. Seven and the Reggae Tiger. Karena? Buat gue suka di synthesizer-nya Nick itu paling keluar di situ. Dia explore semua banget di situ. Kaya banget di situ. Kaya banget di situ. Termasuk yang Secret October buat gue salah satu favorit sih. Kemarin yang Hard Rock dibawain nggak sih Secret October? Kalau nggak salah ada ya? Ya nggak sih? Enggak. Lupa gue. Oh belum. Harusnya Secret October tahun ini. Judulnya aja. Oh iya, judulnya Secret October tahun ini ya. Oh iya, Secret October. Padahal gue udah ngapalin itu, gue udah ngapalin. Iya, gue tahu. Wow, on a birthday party itu ya. Kalau untuk gue, the one and only Arena. Udahlah itu. Itu sih sama aja the best semuanya. Itu. Iya tahu. Secara kita mentalnya pembajak. Enak semua. Udah kayak kemarin gue sama Hari, sama Noi, semua sama teman-teman dari Sing Blue Silver Indonesia, kita benar-benar patokannya yang kalau ibaratnya Akidur itu udah Arena udah. Semua ikutin Arena aja udahlah. Kalau ibaratnya Hari bilang mannerism-nya segala macam, semua detail-detail ikutin Arena aja. Udah. Itu udah paling afdol gitu. Dokter gimana dok? Yang paling oke albumnya? Saya setuju dengan Kak Miki aja. Rio ya. Rio itu saya ada lihat konsernya. Lagu terakhir apa? Rio. Pasti Rio. Ya. Pasti Rio. Ya jadi nggak pernah dibawain The Reflex atau apa. Pasti Rio. Dan semua orang dancing ya. Hanya di album, di konser ini Rio dibawain di awal. Di awal. Awal. Jadi lainnya semua Rio adalah yang terakhir. Termasuk waktu dia konser di YouTube ya. Apa namanya? Itu lagu terakhir jadi di YouTube tuh dia hanya konser 50 menit. Dia dipilih lagu-lagu terbaik dia dan terakhir tetap Rio. Oke, kalau kita ke Mang Noi. Kalau Anda dengar Hungry Like the Wolf, itu kan kita dengar intronya aja, waduh, keren gitu kan. Ketek-ketek ngocet-cet gitu. Coba kalau Mang Noi. Ya, kalau saya sebenarnya terbaik. Ada 3 album terbaik, jadi nilainya sama kalau boleh ya. Kalau boleh. Nggak boleh, satu enak aja. Gue aja bela-belain diperes di semuanya tuh. Kalau boleh sih album Duran Duran, album Rio, album Seven and the Reggae Tiger. Seven Reggae Tiger, iya. Kalau nilainya tuh sama, buat saya itu 9 semua gitu kan. Gitu. Cuman kalau dilihat dari kedewasaan, Seven and the Reggae Tiger. Seven Reggae Tiger. Saya suka dengan sintenya, jadi itu benar-benar hampir perfect lah gitu. Tapi kalau dari Duran-Duran sama Rio itu semangatnya yang saya lihat. Jadi ajar boleh gitu. Itu emang itu seperti dia. Itu. Album 1 2 itu energinya masih full. Jadi mereka bukan benar. Kayaknya dari energi, dari apa ya energi aja gitu kan. Nah itu 1 2 tuh energinya kuat. Ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya. Mas Hilman nih, ayo album terbaik satu aja pilih Mas. Iya, sama sih. Rio, karena sebetulnya gue paling pertama kali suka Duran-Duran kan Save a Prayer, jadi suka nyanyiin tuh kalau lagi manggung.
Jadi di situ kan Rio kan, albumnya Rio. Terus ada juga New Religion juga gue suka di Rio juga, jadi emang Rio. Tapi kalau boleh 2 sama wedding album gue aja. Ya udahlah, kalau untuk dia mah bebas lah ya. Bebas. Godfather. Wedding album enak Father of Duran ya. Ya. Tapi nih ngomongin sekarang Duran-Duran di Indonesia ya. Kalau gue sih ngelihatnya emang selain dari video-video itu, gue sih emang ngerasa kita banyak Duranis ini banyak berhutang sama Mas Hilman dan majalahnya pada saat itu. Ya. Iya. Ya, itu dia. Gue dapat belum ada internet. Kita internet. Iya. Kalau sekarang kita bisa download semau kita. Iya. Wah, harus bayar Om. Iya, kalau kita kita anak Spotify, jadi kita bayar. Siap. Cuma bener, pada saat itu kalau ngeliatin, kita ngomongin tahun 83, zamannya The Reflex, itu kan adalah peaknya Duran-Duran di Indonesia gitu kan. Itu benar-benar seluruh anak-anak itu nyari banget. Abis itu mereka mulai nyari informasi tentang Duran-Duran. Satu-satunya majalah waktu itu yang hampir setiap edisinya setiap hari Selasa terbit itu majalah Hai itu pasti ada Duran-Duran di situ. Ya. Gila banget, dan sampai kita akhirnya membentuk kita jadi Duranis gitu loh. Ya. Itu sampai orang nggak punya duit aja gue beli majalah Hai untuk supaya bisa tahu. Saya mau tanya sama Mas Hilman, bisa? Betul Mas Hilman dapat surat dari John Taylor ya? Surat? Oh enggak. Enggak, artinya dapat surat katanya, Lupus, saya minta maaf kalau saya niru hairstyle kamu gitu. Kalau nggak salah itu pernah enggak, itu ini aja, gimmick aja, enggak sih sebetulnya. Settingan. Itu pernah dibuat di majalah Hai dan saya pernah baca itu. Tapi gue ceritain waktu pas gue wawancara ke mereka, gue ceritain gue bikin buku ini terinspirasi dari Duran-Duran, dan dia seneng, dia ceritain, dia nanya cerita tentang apa gitu, gue ceritain singkat aja gitu. Oh ya, gitu aja sebetulnya faktanya. Sebelum ada artis-artis settingan Mas Hilman udah settingan tahun 80-an tuh, canggih ya. Berarti kakek moyang settingan nih. Teman-teman, by the way, ya kenapa? Kalian ngikutin Instagramnya John Taylor nggak? Dia ternyata seorang interviewer yang sangat bagus ya. Di Instagramnya terakhir, dia share gimana main bass, historical bassnya, dan dia menginterview banyak sekali musisi. Cara dia menginterview bagus banget. Jadi, oh ya? Iya, coba lihat deh Instagramnya Duran-Duran. John Taylor tuh udah 4 lagu dia share tentang historical, asal-usul bassnya seperti apa, dan abis itu dia melakukan interview pada musisi-musisi. Bagus banget. Terakhir Some Like It Hot kan? Terakhir Some Like It Hot. Gue ngikutin malah follow-nya di Twitter. Silakan. Siap. Teman-teman, ini waktunya udah mau sebentar lagi nih, seperti biasa harus ada yang menghilang. Selain Duran-Duran, berarti kita ngomong pasti yang tidak bisa dilepaskan Arcadia sama Power Station. Ada punya komentar? Silahkan. Siapa dulu? Gue deh. Kalau gue sih ngelihatnya kalau Arcadia itu adalah cuma Duran-Duran aja sih, udah titik gitu ya. Gue ngerasa cuma Duran-Duran tapi spin-off tapi dengan apa ya, lebih artistik sih. Enggak, lebih dance malah, lebih dance ke situ, dan iya lebih artistik, lebih ya cuma Duran-Duran aja. Tapi kalau Power Station itu benar-benar different band gitu kalau menurut gue. Nggak tahu sih teman-teman yang lain, dan apalagi mereka dengan Robert Palmer sebagai penyanyinya gitu kan, luar biasa banget gitu pada saat itu. Gitu. Beda banget ya. Kayak bukan anggota Duran-Duran lah pokoknya. Si Mang Nui sibuk tuh dia. Mang Nui gimana? Kalau menurut gue gini ya, jadi kalau misalnya tadi Miki bilang berarti Arcadia plus Power Station sama dengan Duran-Duran. Jadi Arcadia tadi istilahnya yang lebih soft, lebih danceable, plus yang rocker, akhirnya seperti sama dengan Duran-Duran gitu nggak sih, Mang Nui? Ya, saya sih melihatnya agak ke situ juga. Jadi kalau Arcadia itu lebih artistik, lebih keyboard, lebih synthesizer.
ada bassnya fretless, terus ada ya ada techno-nya juga, ada pokoknya lebih artistik aja gitu. Kalau si Power Station gitu ya? Lebih nge-rock gitu kan. Jadi kayak ada idealisme rock dari Andy Taylor yang pengen dikeluarin gitu. Dan John Taylor seperti itu. Jadi kalau Mang Har, terus gimana? Ya, intinya sih saya suka sih dua-duanya. Arcadia sama Power Station. Setuju. Kalau Mang Har gimana, Mang Har? Ini paling ngikutin kayaknya Mang Har, gimana? Arcadia sama Power Station. Sama sih, dua warna yang berbeda, dan itu kemarahannya Andy di Power Station, terus kemudian kemarahannya Nick ada di Arcadia. Kalau gue ngelihatnya gitu. Nick ngeluarin bener-bener yang scene-nya edan di situ, sementara si Andy ngeluarinnya di Power Station. Edan banget ya. Tuh, yang di situ gue sih ngeliatnya gitu. Sorry, gue mau nanya ke Mang Har. Secara kesuksesan antara Arcadia sama Power Station, sukses mana tuh ya? Power Station. Nggak ada yang sukses kalau menurut gue. Itu dua-duanya tuh side project yang pada saat mereka tuh pengen lagi vakum, pengen melakukan sesuatu yang baru gitu. Karena dua-duanya tuh bikin album, nggak pernah bikin live tour. Not exactly ada live tour. Power Station ada, mereka tuh satu-satunya full member dengan Robert Palmer itu cuman di Saturday. Michael Desbars ya. Ya, Saturday Night. Mereka live-nya. Yeah, tapi yang full membernya Robert Palmer, Tony Thompson, John sama Andy itu cuman di Saturday Night Live tahun 1985 itu doang, dan itu pun nggak live, itu cuman taping. Jadi Arcadia pun sama nggak pernah live kan, lip sync terus gitu ya. Benar. Dr. Iwan? Kalau saya Power Station to the bone saya. Jadi, to the bone. Jadi saya ini rematik. Jadi di Power Station saya menyebutnya Power Station itu tidak sekedar grup, tapi super grup. Waduh, berlebihan lah. Jadi di situ ada Robert Palmer. Robert Palmer tuh suaranya nggak tinggi, tinggi, tapi enak. Betul. Gimana sih? Jadi enak ya. Jadi saya mengikuti Robert Palmer ini dari album pertama sampai terakhir, sampai dia mau meninggal itu ya. Saya ngikutin terus. Kemudian Tony Thompson tuh drummer yang powernya gila. Gila benar. Anda tahu Tony Thompson itu pernah mau direkrut oleh Led Zeppelin. Betul. Ganti John Bonham. Jadi dia itu ketika Live Aid, ketika Led Zeppelin diundang tampil ke Live Aid, itu sebetulnya drummernya adalah Tony Thompson. Tapi karena dia ini mau tampil juga dengan Michael Desbars dan Power Station, di Live Aid drummernya diganti Phil Collins. Nah, jadi itu. Saya mengikuti Tony Thompson itu sejak dia di David Bowie. Oke. Album Let's Dance kan? Ya, Let's Dance, betul. Jadi ada tahu kalau Anda pernah dengar albumnya David Bowie, ada lagu Modern Love di situ. Powernya gila-gilaan. Nah, terus kemudian si Andy Taylor di Power Station itu seperti bukan Andy Taylor di Duran-Duran. Jadi dia diberi kesempatan untuk mengeksplor kreativitas kemampuan gitarnya. Anda lihat itu semua aransemen Power Station adalah gitar. Iya, benar. Ada brass sedikit lah gitar, di Some Like a Hurt itu ada brass sedikit. Tapi dominan adalah si Andy Taylor. Dia di situ Dokter ini ngikutin semua band, mungkin nawarin kaos-kaosnya ini kelihatannya. Iya nih, ini kita disusupi nih kayaknya nih ya. Bicara penuh agenda. Jadi John Taylor, kalau bass itu kalau menurut saya nggak begitu lah. Tapi saya juga suka permainan John Taylor di Power Station. I do. Ya. Di Power Station. Itu single. Kalau di Power Station itu hampir semua itu hanya gong yang ada solo bass itu. Bengagong. Itu kan dia main dengan funky thumb itu.
Iya, benar-benar. Nah, jadi di betot bukan di ini kan. Di slap. Apa istilahnya? Di slap kayak marking, kayak marking. Udah itulah pokoknya. Kayak Bang Noel lebih tahu itu. Iya itu. Kalau Jadi sebenarnya gosipnya yang main bass itu bukan John Taylor. Oh gitu. Nah, lu Produsernya si Bernard itu. Bernard Edwards. Ya. Jadi mungkin Bernard Edwards dulu main, terus John Taylor atau gimana? Tapi gosipnya seperti itu. Iya. Jadi kalau saya, makanya saya sampai sekarang itu saya masih sering mendengarkan Power Station. Iya. Saya suka jadi warna lain dari seorang musisi ya. Dia di duran-duran begini, di Power Station bisa garang begitu. Jadi totally fans of Power Station saya. Oke, berarti semuanya sudah ditanyain. Ini waktunya sedikit lagi seperti biasa. Bang Hilman, Miki gimana? Mas Hilman belum. Mas Hilman belum. Mas Hilman belum. Belum. Oh ya Mas Hilman, ayo Mas Hilman. Arcadia sama Power Station. Komentarnya apa? Kalau gue sih, gue kubunya Arcadia sih. Asik. Kubu Arcadia. Karena suka banget El Diablo. Sorry ya dok. Ya, Power Station keren sih, cuman karena gue suka ya duran-duran, ya gue lebih ke Arcadia, lebih menikmati. Mas Hilman, saya mau curhat dulu. Kemarin pas Sing Blue Silver, saya mau bawain El Diablo, tapi saya kalah voting, jadi maaf ya. Kenapa? Kemarin passing Blue Silver mau manggung, saya kalah voting mau bawain El Diablo, semua nggak ada yang dulu. Ya udahlah. El Diablo keren banget. El Diablo, saya pernah bawain pas SMA Mas, tahun 86. El Diablo, itu nggak ada yang ngerti juga lagunya, percuma. Iya, karena udahlah ya. Tapi kalau kita ngelihat continuity-nya si Power Station sampai sekarang masih ada loh, dan mereka masih live. Tapi dengan siapa? Si Tinggal Roger, Eddie Taylor, Pino Palladino. Iya betul, itu mereka masih jalan dan masih punya schedule sampai 2019 lalu. Bahkan tahun 2020 ini mereka masih punya schedule. Keren. Otaknya Eddie Taylor. Iya. Mang Miki, Power Station sudah almarhum itu. Tony Thompson diterusin sama Andy Taylor. Andy Taylor pakai musisi-musisi baru lagi. Ada deh nama-nama cabutan. Enggak. Jadi dia tetap jadi anggota lah ya Power Station. Dan mereka masih bawain, sempat ngeliat waktu itu di share sama temen yang nonton waktu itu dikirimin lah ya di WA group gitu, yang tahun 2019 lalu, suara vokalisnya mirip banget Robert Palmer. Michael Desbares. Betul. Mirip banget pada saat bawain lagu-lagu Power Station di zamannya Robert Palmer gitu loh. Keren banget. Are you sure? Kayaknya enggak deh. Lumayan ya. Masih ada. Iya. Oh gitu ya? Masih ada. Soalnya gue juga sebenarnya harus dibuat kubu iya dan kubu tidak. Nah itu versus. Enggak, soalnya gue cenderung sama dokter soalnya lebih senang. Kalau gue Arcadia banget gue. Oke, teman-teman, ini waktunya sebelum ada seseorang lagi menghilang seperti biasa, kita akan kasih flash quiz, pertanyaan simple dan cepat banget. Sebutkan satu lagu yang Anda merekomendasikan ke orang untuk dengar bahwa ini adalah duran-duran banget. Mulai dari Mang Hari deh, seniornya sok. Union of the Snake. Ini merepresentasikan duran-duran secara keseluruhan ya. Bikin orang pasti akan suka gitu. Benar Martin, ini loh duran-duran banget gitu. Persekutuan para ular, Union of the Snake. Oke, siap. Miki, lagu yang duran-duran banget nih. The Reflex ya, wow, unik banget itu. Karena anak gue, itu The Reflex itu ya. Anak gue pas dengerin lagu itu dia nggak ngerasa bahwa itu lagu zaman boomer. Jadul ya. Dia ngerasa itu lagu zaman sekarang yang masih up to date buat didengerin. Anak gue 14 tahun loh. Anak gue 14 tahun. Itu anak bungsu ya. Anak bungsu. Lu pokoknya udah ada cucu belum ya? Belum. Dokter gimana dokter? Satu lagu yang merepresentasikan duran-duran banget apa? Rio ya. Kenapa Rio? Tuh, Rio itu paling bagus kalau menurut saya. Tadi udah dibahas sama dokter. Iya. Jadi kalau nggak bagus nggak mungkin dijadikan encore gitu. Kalau kita denger Rio gitu aja udah wah itu kita
pas. Danceable, Karena gini, pasti happy ya. Sing Blue Silver, encore-nya apa? Rio, iya udah Pak. Pak. Udah lewat Pak, udah tahun lalu Pak. Oke, kita ke Mang Noi. Mang Noi, satu lagu yang representasiin Duran-Duran apa? Iya, meskipun saya suka album Seven and the Red Tiger, tapi untuk lagu saya Rio sih sama Mas Rio ya. Tos Mang Noi. Oke, kalau Mas Hilman? Sama sama Pak Dokter Rio juga saya. Aduh. Karena bassnya. Kalau saya harus berbeda nih, yaitu Save a Prayer. ada satu lirik yang menginspirasi hidup saya. Apa nama? Some people call it one night stand, but we can call it paradise. Nggak ada yang mutos ya, nggak ada yang mutos ya. Pada sok suci semua lu, kacau lu. Oke, ini dokter masih ada waktu nggak? Ayo coba cek dulu dokter. Oh, masih ada. Loh, biasanya dokter suka ngilang soalnya. Oke, ada harapan nggak untuk Duran-Duran ke depannya nih? Buat Miki dulu. Dia tuh kembali ke belakang lagi atau ke depan lagi atau gimana sebetulnya? Pengennya sih ngarepin mereka tetap ada kayak Rolling Stone gitu kan, tetap ngeluarin album baru, tapi dengan formasi lengkap lagi. Mungkin kalau si Andy masuk lagi gitu misalnya, itu akan ngebuat musik mereka nggak kehilangan akar, tapi lebih modern. Kalau gue sih ngarepin itu. Kalau dokter? Kalau saya Duran-Duran jadi band konser aja. Waduh, kacau lu. Waduh, maksudnya gimana tuh? Saya agak terganggu dengan statement itu. Iya, bawain yang lama-lama aja udah enak. Ya. Oh gitu ya. Cari duit aja ya, cari duit. Cari duit aja. Jadi apa namanya kayak Rolling Stones itu album terakhir apa itu? Udah lama sekali. Enggak. 2018. Konsernya nggak pernah berhenti. Iya konser. Kan? Ada Ghost Town. Rolling Stone ada Ghost Town kan. Iya. Tapi kan sudah lama sekali itu. 2018 ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi artinya itu saya tidak mau Duran-Duran ini misalnya bikin album baru terus nggak enak, terus kita, waduh, nggak enak nih. Iya. Jadi kalau saya sudah enak dengan karya-karya mereka yang dulu. Udah cukup lah ya gitu ya. Cukup dah, cukup. Kita nostalgia aja udah rame ya kan. Udah seneng ya. Misalnya Sing Blue Silver itu bukan Duran-Duran, tapi bawain lagu Duran-Duran, kita udah exciting banget. Iya. Ya kan gitu. Jadi kalau saya gitu, jadi band konser aja laris sudah itu. Udah band pensi-pensi aja lah ya. Iya. Kita ke Mas Hilman. Ini Duranis gadungan dong. Iya, dia mah biasa. Justru saya Duranis Kutubun. Jual kaos dia mah, hati-hati ya. Pada orang ini ya penjual kaos. Oke, gimana Mas Hilman? Harapan ke depan Duran-Duran? Kita tuh deg-degan kalau dengar Duran-Duran album barunya gitu, takut mengecewakan jadi. Nah, bener kan? Jadi suruh band pensi dari aja yang ya. Itu kan iya. Kalau kita dengar di mobil juga kan pasti yang lagu-lagu lama kan, nggak pernah, jarang banget lagu baru. Iya. Iya sih, benar. Iya bang, iya. Udahlah. Iya. Benar. Jadi sebaiknya jadi band pensi aja ya. Mang Noi, gimana Mang Noi? Ya harapan Duran-Duran sebenarnya bergabung lagi 5-5-nya gitu kan. Ya. Itu aja sih. Nah, jadi band pensi. Ya, kalau dari gua, menurut Simon sama Nick, album yang baru ini ada organik musiknya, jadi balik lagi ke akar mereka nih. Jadi ini buat gua nih sangat hopeful bahwa akan balik lagi ke warna musik yang dulu. Tapi terus dia bilang tetap akan ada influence yang lagi ngetren sekarang dimasukin. Jadi gue sih excited gitu. Gue sih ngikutin 14-14-nya gitu dari sisi ini. Cuman ya sama yang lain, playlist sih balik ke yang klasik. Iya, nggak susah move on lah ya istilahnya ya. Oke, Koncolers, itu dia ngobrol kita seru-seruan bareng dengan para Duranis, terutama dengan ini nih, pemimpin utamanya, Om Hilman Hariwijaya. Boleh tepuk tangan dulu dong, Om Hilman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Koncolawas. Dan teman-teman, jangan kemana-mana, tetap
stay young karena di Konco Lawas usia hanya angka dan kita akan menyanyikan lagu dari Duran-Duran berikut ini. 3, 2, 1. Don't say a prayer for now. Save it in the morning now.